Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai Hadoop, tugas dari data terdistribusi. Saya Muhammad Septrian Asrayesa, NPM 181705108. Ada Andika Kurniawan yang paling atas, NPM 181705127. Dan yang di tengah ada Mbo Banjar Kusuma 17,1048. Baiklah, langsung dimulai saja presentasinya. Pada Andika dipersilakan. Nah, oke, jadi jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kami dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi, yaitu mengenai implementasi Hadoop. Nah, jadi langsung aja ke topik yang pertama. Apa itu Hadoop? Kan? Nah, next. Hadoop itu merupakan suatu software platform yang menghubungkan beberapa komputer sehingga dapat saling bekerja sama dan sinkron dalam menyimpan dan mengolah data. Jadi simpelnya Hadoop ini merupakan sebuah software yang dapat menghubungkan antar komputer sehingga sumber daya yang dipakai untuk memproses data itu menjadi lebih besar. Tidak hanya seperti sebuah single komputer ya yang kapasitas sumber dayanya terbatas atau biasanya itu lebih kecil. Jadi langsung ke slide selanjutnya. Next. Jadi bagaimana sih cara kerja si Hadoop ini? Jadi untuk simpelnya ya, sebuah jika kita memiliki sebuah data yang besar atau data atau sebuah proses yang sangat besar gitu yang tidak bisa diselesaikan oleh satu buah komputer dengan sumber daya yang terbatas, kita bisa menggunakan Hadoop ini. Nah, jadi gimana cara kerjanya? Cara kerja yang paling simpelnya itu adalah si Hadoop ini akan memecah data tersebut ke dalam bentuk data yang lebih kecil, kemudian disalurkan ke komputer cluster. Nah, setiap komputer cluster ini akan memproses data-data kecil tersebut dengan menggunakan sebuah sebuah fungsi yang dinamakan reduce dan map. Nah, setelah si data kecil tadi telah diolah, akan digabungkan kembali menjadi satu sehingga menghasilkan hasil yang utuh. Oke, slide selanjutnya. Lalu adalah prinsip penting dalam Hadoop. Nah, jadi Hadoop ini memiliki 3 prinsip penting. Yang pertama itu adalah Hadoop dapat menggabungkan banyak komputer menjadi satu kesatuan sistem, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah sistem tersebut dapat membagi proses perhitungan atau komputasi yang biasanya memakan waktu yang sangat lama atau hampir tidak mungkin dilakukan oleh satu komputer. Nah, jadi ini tujuan utama dari Hadoop, yaitu memecah suatu permasalahan untuk dikerjakan di berbagai komputer. Oke, yang ketiga, sistem tersebut dapat membagi beban penyimpanan ke berbagai komputer sehingga jika salah satu atau beberapa komputer mati, data akan tetap terjaga. Nah, sistem ini disebut sebagai Hadoop Distributed File System atau HDFS. Ini HDFS ini biasanya adalah file yang ingin kita masukkan ke dalam Hadoop, kita harus mentransformasinya ke dalam file berjenis HDFS sehingga nanti diproses dalam Hadoop. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah Embu untuk menjelaskan implementasi dari Hadoop ini. Oke, selanjutnya yang nomor 2 yaitu implementasinya. Untuk contoh yang kita ambil yaitu sistem proses word count, yaitu menghitung jumlah kata yang muncul dalam suatu file. Jadi kita menginputkan suatu file dengan bervariasi kata-katanya, kemudian kita kelompokkan semua kata tersebut dan akan kita hitung berapa jumlah kata yang sama dan dijumlahkan masing-masing katanya. Untuk masalah word count ini dapat diselesaikan dalam Hadoop dengan menggunakan model MapReduce. MapReduce ini merupakan sebuah komputasi yang menguraikan dalam tugas-tugas yang dapat dieksekusi secara paralel di sekelompok server. Hasil dari proses ini dapat digabungkan untuk menghasilkan hasil tujuan. Untuk MapReduce ini terdiri dari 2 langkah. Yang pertama yaitu map function dan yang terakhir yaitu reduce function. Untuk map function ini menghasilkan sekumpulan data
dan mengubahnya ke dalam kumpulan data yang lain, di mana setiap elemen dipecahkan menjadi tuple atau key value pair. Contohnya di sini ada dua, yaitu input dan output. Untuk inputnya ini berupa kumpulan data yang sudah dijelaskan tadi, bermacam-macam kata, kemudian dia bervariasi huruf kapital atau tidaknya, kemudian dikelompokkan. Tapi di sini belum makna dari katanya itu masih terpisah. Contohnya seperti di bus ini ada yang B-nya besar, ada yang B-nya kecil, kemudian car juga, kemudian ada yang kapital semua, ada yang kecil semua, masih acak seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Seprian. Jadi di sini ada lanjutannya ya, ada reduce function dari map sebagai input dan menggabungkannya tabel Nah di sini sudah digambarkan ya. Input ini adalah output dari map function. Pokoknya yang ada di atas tabel itu adalah inputnya. Kemudian akan output yang paling kanan bawah. Dia akan paling kanan bawah. Ada car, ada train. Setelah diproses itu car sebanyak 7 kata dan train sebanyak 7 kata selanjutnya. Nah, di sini ada workflow dari program. Ada inputnya, kata-kata inputnya. Kata-kata itu dia akan dipisahkan ke Nah, setelah itu dia akan melakukan fungsi mapping untuk fungsi mapping tiap input menjadi sebuah pasangan tabel yang berisi key dan value. Setelah itu dia akan melakukan reducing sehingga hasil dari yang sudah di mapping tadi digabungkan agar terhitung berapa banyak kata-kata yang ada di dalam inputan pertama tadi. Kemudian disatukan lagi menjadi satu file yang menghasilkan berapa banyak kata-kata yang ada. Next. Di sini ada contohnya. Pertama itu dia merubah teks ke dalam bentuk HDFS yang di sebelah kiri atas ya. Kemudian di run programnya akan menghasilkan output dan di sebelah kanan bawah. Di sini dia menjalankan programnya menggunakan command line ya, dengan perintah hadoop fs-cat, lalu nama filenya akan menghasilkan di bagian bawah itu. Bus sebanyak 7 buah, car sebanyak 4 buah, train sebanyak 6 buah. Baiklah, sekian saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kan? Udah.